Karena di dalam kubur malaikat akan bertanya berulang-ulang kali, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, siapa Tuhanmu? Apakah kau akan menjawab? Hah? Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Dilunaskan cicilannya. Kalau ada. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat lunas kalau dibayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali bi zikri. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir datang menghibur keluarga duka berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, keluarga kita, almarhum Bayu Mujiarso. Semoga kedatangan tak semua ini selalu menjadi doa yang terbaik di sisinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu adalah rahasia ilahi. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk meramal sebuah kematian. Seperti melihat, kulihat wajahnya ini, wajah-wajah rusak, 3 hari mami kok hidup. Tidak ada yang bisa meramal orang seperti itu. Apalagi ada orang yang bisa melihat, kayaknya 1 bulan mami ini mati. Biasa kita melihat ada orang yang sakit keras di rumah sakit. Biasa ada yang sudah bilang, tidak lama mini mati. Yang ngomong itu lebih cepat mati daripada yang sedang sakit. Kenapa bisa Ustaz? Sambaran namakan. Lihat mau penjaga orang sakit Bapak Ibu. Datang penjenguna bawa bisikoi, siapa yang habiskan? Penjaga iya. Datang penjenguna bawa bakso, siapa yang habiskan? Penjaga. Nah pura-pura gitu penjaga bilang, wih nasukana ini orang sakit kapel. Sebentar dia yang seleding itu di dapur. Hati-hati ke penjaga orang sakit. Itu menandakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui tentang umur. Itulah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz sebagai takdir-takdir hambanya. Tidak boleh kita langsung mereka-reka, kayaknya ini tidak lama, sisa 3 bulan mami waktunya ini orang tuaku. Kenapa dia yang duluan mati? Kenapa cepat mati? Ya sementara main Mobile Legend, main Domino High Island mati. Kenapa bisa Ustaz? Ya mungkin di konta listrik pantanya. Kalau telanjang yang duduki di warkop. Hati-hati kok. Ya bocah lato-lato. Ya kemarin juga ada bocah lato-lato meninggal. Kenapa? Lato-lato di tengah garis jalanan. Ditabrak mobil mati. Dia lihat juga jalanan kalau mau lato-lato. Makanya kita tidak tahu umur Pak. Mau kaya miskin mati, mau muda tua mati. Kita sudah tahu itu ada sainnya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat kecil, orang gagah, orang jelek. Mau kemana orang jelek? Mati juga kamu. Kullu man 'alaiha fan. Karena setiap yang ada di muka bumi ini binasa.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sifatnya kekal, ya dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah kalian dustakan? Kita tidak tahu umur ini berapa lama lagi akan berada di muka bumi ini. Ingatkan diri, dunia ini adalah hampa. Dunia ini akan kembali ke pangkuan ilahi. Dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kesenangannya menipu. Ketika ada orang mati, kita tersadarkan. Kenapa? Wa kafa bil mauti wa iza. Karena mati itu adalah nasihat buat kita yang masih hidup. Ternyata biar muda mati, apalagi tua mati, apalagi yang MC mati, yang mengaji mati, yang jamaah mati, ustaz kah wah keras ke suaranya, balas dendam kah mati. Tidak ada yang abadi. Jangan sampai bilang ustaz pasti bertahan lama. Kenapa? Karena siapa yang ceramah lagi kalau mati? Mati juga, Bu. Mati. Kemarin ada teman saya ustaz mati. Kenapa? Masih muda. Iya, serangan jantung. Ada juga yang ditabrak, ada juga yang kecelakaan. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita mati. Tapi yang kita inginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan bahagianya keluarga almarhum. Begitu meninggal dunia keluarganya semua, Masya Allah. Dan saya dengar beliau ini Bapak Bayu, seorang muazzin di masjid yang kita muliakan ini. Subhanallah. Lewat kiri McDonald's. Baru nak kuliah langsung ke tebak. Pas dibuka depan ada. Cantik manis. Ya itulah namanya bungkusan, kita tidak tahu. Makanya kita bersyukur. Kenapa kita mati dalam keadaan diimankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kufur, kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Padahal janji itu sudah kita ambil ketika kita dilahirkan di muka bumi. Allah menyampaikan alastu bi rabbikum. Maka janji itu kita ambil lalu berkata qalu bala syahidna. Makanya di saat orang lahir tangannya tertutup seperti ini Bapak Ibu. Tahu maknanya apa? Ketika kita lahir langsung kita ambil janjinya. Qalu bala syahidna, engkau Tuhan yang kami sembah. Maka keluar kita dari alam rahim. Ke PSM. Berarti pendukung PSM yang lahir ini. Makanya kenapa kita menangis di saat lahir? Dunia ini menipu. Waktu di dalam rahim kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, engkau Tuhan yang kami sembah. Tapi begitu lahir di muka bumi ternyata beda. Bumi ini madu yang ada racunnya. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Awalnya kita lahir, ketika kita masih dalam rahim kita berkata ya Allah engkau Tuhan yang aku sembah. Begitu lahir, Masya Allah, sembarang nasembah, kayu nasembah, batu nasembah, kuburan hantu nasembah. Ada hantu sembah-sembah hantu banyak. Apalagi musim sepak bola, banyak yang pergi di kuburan, bawa HP, miringkan HP-nya di batu nisan kuburan Cina. Tunggu 20 cai naik sampai kaki merah muncul. Kok kira saya tidak tahu di sini ada wajah-wajah obat? Saya lihat mirip Alfamidi dan Alfamart kuliah kan. Makanya tinggalkan permainan seperti itu. Kenapa? Menyanyiakan waktumu. Bayangkan sementara kau dapat superwin, mati dicabut malaikat nyawanya. Apa yang terjadi? Pasti pertanyaan di dalam kubur akan sulit kau jawab. Betul? Karena di dalam kubur malaikat akan bertanya berulang-ulang kali, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, siapa Tuhanmu? Apakah kau akan menjawab? Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Habis kau dicambuk. Malaikat serius bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak bisa menjawab, dihantam lagi, dihancurkan.
lalu dijadikan kembali, dihancurkan lalu dijadikan kembali. Begitu sunyi pengap di alam kubur, tak ada cahaya, tak ada yang menemani kecuali amal ibadah dan doa-doa. Makanya bersyukur kita yang masih ada mendoakan kita, yang setiap malam dia bacakan surah-surah Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Maka itulah yang akan mengantar pahala-pahala yang akan memberikan cahaya di alam kubur. Bahagia rasanya kita punya keluarga yang bisa mendoakan, apalagi anaknya. Berapa anaknya almarhum? Tidak ada. Tapi ada kemanakan? Ustaz Alif. Ustaz Alif. Alif bata sajim Alif. Masya Allah. Saya selalu bilang, Alif, kau selalu ikut sama Ustadz nak, supaya kau jadi Ustadz. Guru saya pernah bilang, kalau kau selalu ikut kiai maka akan jadi kiai, ikut pedagang maka akan jadi pedagang, ikut mobil truk maka akan jadi mobil truk. Salah. Jadi kernet. Ya, ternyata benar. Saya juga sering ikut-ikut saja dengan kiai. Kemana kiai pergi saya ikut di mobilnya, lap mobilnya tiap hari. Dia sampai bilang, nah insya Allah nanti kau punya mobil juga. Alhamdulillah ada di mobilku meskipun dicicil setengah mati. Ya. Ini doa-doanya Masya Allah. Karena di alam kubur Bu, Pak, tidak ada yang dibutuhkan kecuali doa-doanya semua keluarga kita, doa-doanya semua orang yang selalu mendoakan kita. Makanya itu orang-orang Arab banyak anak-anaknya. Beda kita di Indonesia Pak. Jangan samakan diri kita dengan orang Arab. Rasul itu dari bangsa Arab. Rasul itu beda dengan kita, karena Rasulullah Nabi dan Rasul. Dia datangi istri yang satunya, dirasakan istrinya yang lain. Coba kita Pak, didatangi pelakor, dirasakan dilemparan batu istrita. Ya. Bangsa Arab itu wajar kalau banyak istrinya. Kenapa? Karena orang-orang kaya, orang-orang berduit. Bangsa Arab itu wajar kalau banyak istrinya. Kenapa? Karena badannya kekar, tinggi, besar, hidungnya panjang, napasnya wow luar biasa. Kita saja ini hidung lari ke dalam, napas setengah mati. Datang flu berat Muhammad Rasulullah, kayak mau mati. Betul tidak? Orang Arab itu tiap hari makan kambing, 2-3 kambing dia makan tidak masalah. Kita baru sepotong dimakan nagoyang lagi. Orang Arab itu sudah makan kambing, mengerti istrinya, Mama saya sudah makan kambing. Iya Abi, sebentar nanti Abi pulang saya sudah siapkan ranjang, sudah siapkan kasur. Kalau kita Pak, kalau sudah makan kambing, coba telepon istri tak, Mama sudah makan kambing. Paling istri tak jawab, pulang ke cepat, minum kau simpastatik, naikin nanti lu kolesterolmu. Kan beda. Betul. Hanya di sini perbedaannya. Makanya yang penting banyak mendoakan. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, yang paling kita butuhkan itu adalah doa. Iza mata ibnu Adam ingkatat amaluhu illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyah, sedekah yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang berguna. Yang ketiga doa anak yang soleh. Di situ diucapkan waladun solihah, bukan al-waladun solihah. Andaikan al-waladun solihah, kasihan yang tidak punya anak. Tapi di situ diucapkan waladun solihah, anak yang soleh. Siapapun dia, meskipun dia tidak lahir dari darah dagingmu, tidak lahir dari rahimmu, tapi kau biayai dia untuk menjadi hafiz Quran, itulah yang akan selalu mendoakanmu setiap saat. Makanya kalau ada harta sekarang Bapak Ibu, sedekahkan, bawa ke masjid, kasih sekolah anak-anak panti, bawa ke panti jompo, panti pijat, panti sosial. Kenapa panti pijat? Nah,
Bahwa sorry salah ucap. Bahwa supaya sedekah itu akan menjadi bermanfaat dan terus mengalir untuk kita sendiri. Karena tidak ada yang menjadi cahaya di alam kubur kalau bukan doa-doa orang-orang yang telah kita biayai untuk sekolah. Bayangkan kalau dia nanti menjadi imam masjid, dia membaca surah-surah ayat-ayat yang dia hafalkan, itu karena jasa-jasa kita telah menyekolahkan. Pernah ada orang tua angkat santri saya datang sholat di masjid. Kebetulan yang imam itu anak angkatnya. Yang dia baca itu surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Menangis orang tua angkatnya. Ustadz, saya tidak punya anak yang pandai mengaji, tapi ternyata ini anak yang saya bina, anak yang saya biayai, ternyata bisa mengaji. Insyaallah Ustaz, kalau 30 juz hatam dia, sampaikan ke saya akan bawa pergi umrah. Masya Allah. Ternyata saya tanya, Bapak Haji kenapa menangis? Saya terharu. Kalau kita Ustaz kenapa menangis? Lama dulu nak baca. Sakit kakiku dari tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang diperlukan. Tidak masalah dia mau doa baca zikir, silakan. Mau baca tahlilan, silakan. Pernah datang anak muda, Ustaz, tidak ada tahlilan di zaman Rasul. Memang tidak ada, karena tahlilan itu berasal dari kata tahlil, la ilaha illallah. Karena dibaca barengan menjadi tahlilan. Mikir kon, mikir. Tidak ada Yasin dibaca di zaman Rasul, Yasinan seperti itu. Ini kan kita membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi penyelamat buat kita. Bukan urusanmu sampai atau tidak sampainya doa seorang hamba, urusannya Allah dengan hambanya. Betul? Bukan urusan kita. Yang sekarang kita lakukan, berdoalah, minta kepada Allah, semoga orang yang meninggalkan kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung saya, Bu, kalau ada orang meninggal dunia, dia berzikir malam 40 harinya zikir. Abda zikri fa annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata itu Tarikah Naqsabandiyah. Allah itu ada Naqsabandiyah. Yang tidak ada tarikah Namudaya. Allah nipa mol krim mol. Itu tarikah Namudaya. Di kampung saya beda, Ustaz. Dia datang di hari ketujuhnya, dia bacakan tahlilan berjamaah. Itulah tarikah Qadiriyah, dibesarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan ulama kaleng-kaleng, guys. Dia ulama sufi, wali, sultanul aulia, sultannya para wali, bukan sultanul tiktokia. Tahu sufi? Bukan sopi. Sopi itu tempat belanja. Sufi tahu? Bukan suka pigi-pigi. Sufi itu tasawuf, al-sufa. Dia itu ulama tarikah, nama tarikahnya Qadiriyah. Tapi di kampung saya beda, Ustaz. Kalau dia meninggal dunia, datang tamunya baca sirah nabawiyah di malam 1 tahunnya, di malam 7 harinya, di malam 40 harinya. Itulah tarikah Maturidiyah dan tarikah Al-Asy'ariyah. Maturidiyah dikembangkan oleh Abu Zakaria Al-Maturid, sedangkan Al-Asy'ariyah dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari dikembangkan oleh Abul Hasan. Abul Hasan cucu cicit daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sahabatnya Ali bin Abi Thalib, belajar kepada Rasulullah. Abul Hasan Al-Asy'ari banyak muridnya. Salah satu diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Salah satu muridnya lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah,
ternyata seperguruan. Siapa lagi muridnya? Muridnya Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Ash'ad dari Sengkang Wajo. Makanya kita dengar pesantrennya, pesantren As-Saadiyah. Itulah muridnya juga, murid dari Abul Hasan Al-Ash'ari. Gurutta Ash'ad punya murid, namanya Andre Gurutta Abdurrahman Ambodalle, pendiri DDI Mangkoso. Gurutta Ambodalle punya murid, namanya Profesor Dr. Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Farid Wajidi. Gurutta Farid Wajidi punya murid, namanya Ustadz Gaul Farid Milenial yang terhits terkece di Pur Indonesia. Ini muridnya. Jelas sanad keilmuannya, jadi bukan sanad Google versi YouTube, bukan. Karena kita belajar di sana, sampai-sampai datang anak muda, Ustadz, stop baca Barasanji. Kenapa? Karena itu Barasanji kumpulan hadis dhaif. Di mana kau pernah pesantren? Pernah tunjuk pesantren, Ustadz. Pesantren apa? Pesantren kilat. Oh, pantasan rusak kau. 3 hari jauh pesantren dapat mau ijazah. Betul? Saya tanya, itu kitab Al-Barzanji dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syed bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Hisa bin Husain bin Bayazid sampai ke kakek buyutnya bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Cucu cicitnya Rasulullah garis keturunan ke-32. Lahir di Madinah, besar di Mama overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Kurang ajar kok. Persen kehilangan ingatannya. Wajar saja. Kemarin ibu-ibu datang, Ustadz, saya protes. Kenapa itu suamiku tidak pernah mana cium-cium di rumah, Ustadz? Jangan sampai kau tidak pernah cium. Pantasan Ustaz kutanya, Bapak, kenapa tidak pernah mak cium-cium? Apa nak bilang? Siapa paling ku cium tiap hari? Ternyata pelakor nak cium, Ustaz.